Pemirsa, kemarin Presiden Joko Widodo kembali melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Bogor. Banyak yang menilai bahwa dalam pertemuan itu Presiden dan Menhan membahas soal dinamika politik jelang Pilpres 2024. Lantas benarkah Presiden masih berupaya menduetkan Ganjar dengan Prabowo? Kita akan membahasnya bersama analis politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat pagi. Pagi Mas Umam. Selamat pagi. Baik, Mas Umam, sulit untuk bisa yakin, bisa percaya bahwa pertemuan Jokowi dan Prabowo kemarin adalah pertemuan sebatas Presiden dengan menterinya begitu. Kalau Anda berpendapat seperti apa, Mas Umam? Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa intensitas pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi memang memiliki muatan politik dan tentu memiliki bobot politik yang cukup kuat. Karena bagaimanapun juga per hari ini kita menangkap ada kegamangan dalam langkah dan sikap politik Pak Jokowi terkait dengan proses suksesi kepemimpinan di pemilu 2024. Memang betul Pak Jokowi adalah petugas partai, tetapi ketika kemudian dia bersikap untuk siap membisiki partai-partai politik lain dan juga sekaligus memberikan informasi kepada para jaringan relawannya untuk bersikap pada detik-detik terakhir menjelang pemilu di 2024, maka sebenarnya Pak Jokowi sedang membuat jarak antara dirinya dengan PDIP. Nah, selama ini hal itu menjadi sebuah misteri. Apakah betul ada hubungan yang sedang tidak baik-baik saja antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati dan juga PDIP? Tetapi seolah kemudian ini semakin terbuka, semakin terang, memang ada situasi yang tidak mudah. Nah, oleh karena itu, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo bisa saja ini adalah sebagai sebuah upaya peneguhan langkah dan juga sikap politik dari Pak Jokowi untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dibanding kepada Pak Ganjar Pranowo. Nah, di level Mas ini, Umam. Ya, Mas Umam, jadi tadi Anda katakan ada sinyal Jokowi membuat jarak dengan PDIP. Benar tidak kalau dari pengamatan Anda, berdasarkan apa yang disampaikan Immanuel Ebenezer Reno ada 90% relawan Jokowi yang ternyata berpindah malah ke Prabowo. Ya, memang ada perang klaim yang cukup mendasar dan masing-masing mencoba untuk mendapatkan legitimasi dari jaringan relawan. Menurut Bang Noel dikatakan bahwa 97%, tetapi klaim yang sama juga disampaikan oleh teman-teman di PDIP, misalnya Bang Adian Apitupulu mengatakan bahwa dari jumlah 300 jaringan relawan yang terdaftar di PKPU di 2019 yang lalu, itu ada sekitar 97% juga. Artinya bahwa kemarin yang ada di Musra itu praktis hanya sempalan kecil dalam bahasa dia. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya ada situasi yang kemudian Presiden Jokowi sendiri mencoba untuk membuat satu kekuatan yang barangkali dia sendiri lebih nyaman di sana daripada kemudian misalnya ketika beliau berada di PDIP cenderung diam, cenderung menjaga sikap, tetapi ketika kemarin bicara di depan Musra, beliau tampak begitu lepas, tampak begitu enjoy, dan itu menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan beliau terhadap jaringan relawan cukup tinggi. Tetapi problemnya kalau misal kita cermati hasil dari Musra, ditegaskan meskipun ini dilakukan tabulasi oleh pihak eksternal, ternyata hasilnya menempatkan Pak Prabowo di posisi nomor 1 dengan agregat angka 20%, disusul Pak Ganjar Pranowo di angka 19% dan juga Pak Erlangga di angka 12%. Memang hanya selisih 1%, tetapi secara psikologis hal itu kemudian memberikan pembobotan yang lebih kuat bagi jaringan relawan Jokowi untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu bisa dicermati bahwa seolah Pak Jokowi masih bermain dua kaki. Pak Jokowi masih mencoba untuk menghitung ulang sambil menunggu proses negosiasi. Apakah memungkinkan untuk menggabungkan kekuatan Prabowo dan juga Ganjar Pranowo sebagai entitas dari kekuatan PDIP dan Gerindra. Tetapi per hari ini hampir sulit untuk dinyatakan bahwa mereka akan bersatu karena besar kemungkinan koalisi besar tidak akan menempatkan PDIP menjadi bagian dari kekuatan itu. Oleh karena itu, saya pikir Pak Jokowi masih menghitung langkah, tetapi hitungan per hari ini tampaknya beliau lebih condong kepada Pak Prabowo. Mas Umam, pertanyaan saya begini,
apakah hanya Jokowi yang bermain dua kaki atau bisa jadi PDIP yang bermain dua kaki? Karena begini, kita ingat di tahun 2009 ada perjanjian Istana Batu Tulis di situ Megawati dan Prabowo Subianto yang sampai dengan saat ini juga masih belum terrealisasi. Ketika 2024 PDIP tidak mengusung Prabowo, justru mengusung Ganjar, dan di sisi lain ada kecondongan Jokowi ke Prabowo, apakah ini bisa dimaknai bahwa PDIP lah yang sebenarnya sedang bermain dua kaki dengan menempatkan kadernya, dalam hal ini adalah Jokowi, untuk condong ke Prabowo? Ya, semua tafsir memungkinkan. Politics is all about possibilities. Tetapi pada saat yang sama bahwa itu adalah bagian dari komitmen dan peneguhan komitmen dalam konteks politik tentu didasarkan pada proses negosiasi dan juga tentu ada kompensasi-kompensasi yang kemudian dihadirkan. Tetapi bagaimanapun juga sepertinya teman-teman di PDIP sendiri mencoba untuk mengevaluasi dari kinerja pemerintahan yang ada selama ini di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Ada perasaan bahwa PDIP memang menjadi pemenang, tetapi seolah tidak berkuasa. Ada satu kekuatan yang kemudian dirasa lebih menguasai pemerintahan yang ada. Nah, inilah yang kemudian dijadikan sebagai basis evaluasi, sehingga ada poin-poin yang disepakati oleh Pak Ganjar misalnya ketika menjadi capres, dicapreskan oleh PDIP. Misalnya, dalam penentuan capres ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian ada poin yang lain, konon kabarnya terkait dengan pembagian portofolio pemerintahan ke depan juga harus dikonsultasikan secara ketat bersama Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, poin-poin semacam ini kemudian seolah membatasi ruang negosiasi dengan partai-partai politik yang lain, termasuk dengan Gerindra. Gerindra sendiri tentu juga mencoba untuk menghadirkan opsi-opsi terbaiknya, termasuk juga PKB, Golkar, dan lain sebagainya, yang per hari ini seolah belum menunjukkan keinginannya untuk mendekat dengan PDIP. Nah, oleh karena itu, ada situasi yang cukup serius, ada gap dalam lingkaran partai-partai politik di pemerintahan saat ini, yang tampaknya akan menciptakan sebuah pola koalisi yang tidak mudah. Dan besar kemungkinan PDIP akan bergerak sendiri, tentu bersama dengan P3, tetapi akan ada satu entitas baru, yaitu Pak Prabowo Subianto dengan lingkaran partai-partai pendukungnya, meskipun masih tetap membuka ruang jika nanti Pak Prabowo ternyata dalam proses penentuan cawapresnya, karena cukup banyak yang berbenturan di sana, bisa saja kemudian mengambil opsi lain, yaitu tokoh dengan kekuatan logistik yang besar. Jika kemudian yang dipilih misalnya Pak Erick Thohir, dengan menggunakan tiket politik dari PAN, maka tetap memungkinkan terbentuknya satu entitas koalisi baru, yaitu bersatunya Golkar dan juga PKB. Semua masih cair, Mas Reno, dan situasi ini betul-betul unpredictable karena dalam konfigurasi elektabilitas tidak ada yang dominan. Oke, baik, Mas Umam. Dan semua koalisi memiliki kekuatan susah yang diprediksi, sama. tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau menurut Anda ya Mas Umam ya. Tapi kalau kita kalkulasikan ya Reno, seberapa besar sih Mas potensi Jokowi ini, kan dukungannya besar sekali. Tentu diperhitungkan betul oleh para calon selanjutnya. Seberapa besar potensinya Jokowi pindah ke lain hati dari Ganjar yang diusung PDIP, benar-benar pindah ke Prabowo? Potensi itu cukup besar, selalu ada. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita mencermati pergerakan dari orang-orang terdekat di lingkaran beliau, misalnya Mas Kaisang, kemudian Mas Gibran, yang secara tidak langsung memberikan sinyalemen dukungan kepada Pak Prabowo. Tentu hal ini seringkali kemudian menciptakan sebuah pertanyaan baru. Apakah betul pergerakan itu dilakukan secara independen oleh mereka berdua? Ataukah pergerakan politik itu juga telah diketahui atas sepengetahuan atau bahkan direstui oleh Pak Jokowi? Jika kemudian betul pergerakan politik itu kemudian atas sepengetahuan dan juga direstui oleh Pak Jokowi, maka sebenarnya itu adalah sebuah sinyalemen yang cukup kuat bagaimana kemudian pergeseran politik Pak Jokowi untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo semakin terbuka. Dan tampaknya ada persepsi yang cukup bergeser. Ketika dulu Pak Jokowi memberikan kepercayaan dan cukup percaya kepada Pak Ganjar, tetapi begitu kemudian Pak Ganjar berada dalam satu garis komando partai dan Pak Jokowi barangkali merasa tidak bisa menjangkau beliau, tidak bisa mengontrol dan mengendalikan beliau, tampaknya kemudian ada proses situasi yang kemudian harus dievaluasi ulang.
Saya pikir Baik, demikian. Mas Umam, apa sebetulnya yang ingin ditunjukkan atau yang ingin dikatakan dalam tanda kutip secara tidak langsung oleh Jokowi ke PDIP dengan kecondongannya ke Prabowo, dan juga tadi Anda sempat singgung Gibran dan Kaisang juga menggunakan atribut-atribut dan juga ikut dengan Prabowo. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Jokowi ke PDIP? Saya pikir Pak Jokowi ingin memberikan sinyal kepada PDIP untuk melangkah berhati-hati, meskipun juga tetap meminta untuk memperhitungkan langkah beliau. Tetapi betul, beliau tetap sebagai presiden aktif, tentu memiliki bobot politik yang cukup besar dalam konteks dukungan politiknya. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh lingkaran terdekat Pak Jokowi sepertinya sudah dilakukan dengan rapi dan sudah disimulasikan. Oleh karena itu, ketika Mas Gibran mengatakan bahwa dia siap menghadap ke DPP, kemudian siap menerima sanksi, maka sebenarnya itu adalah sebuah risiko yang sudah dikalkulasikan. Dan sebenarnya pemanggilan dari PDIP kepada Gibran kemarin adalah sebuah sanksi ringan sekaligus peringatan. Kalau misal itu adalah peringatan kepada Mas Gibran, dan kalau misal langkah Mas Gibran ternyata juga atas sepengetahuan Pak Jokowi, maka secara tidak langsung pemanggilan Gibran oleh DPP PDIP adalah sekaligus menjadi peringatan kepada langkah politik Pak Jokowi itu sendiri. Baik. Jadi nanti kita masih lihat lagi bagaimana dinamika selanjutnya, karena makin seru ya Reno ya. Terima kasih Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time.